Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di minggu pertama di bulan Mei. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan beribadah sama-sama untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mohon kepada Dia. Mari kita akan angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kau sungguh mengasihi dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat setia. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, Haleluya. lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau, Yesus? Karena hanya Dia yang Maha Tahu menilai akan kehidupan kita semuanya. Tidak ada yang bersembunyi di hadapan Dia. Kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis di dalam hidup ini. Kita berjuang sampai pada akhirnya Tuhan dapat kita. Kita tetap setia. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan padamu pada pagi hari ini. Lewat pujian ini Tuhan, selidiki aku, selidiki kami semua. Apakah benar-benar kami mengasihi Tuhan? Karena tanpa dengan mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu. Makasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar akan firman-Mu. Mari urapi setiap kami yang mendengar, setiap kami yang ada, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini, kalau kita boleh dengar kiri kanan kita, mereka katakan apa saudaraku? Yang sekolah mengeluh capek di rumah, maunya mau kembali ke sekolah seperti biasa. Yang bekerja mengeluh capek di rumah, maunya bekerja kembali untuk bisa mendapatkan gaji, mendapatkan hasil untuk keluarga. Tapi yang ada apa sekarang? Stay at home, tinggal di rumah. Dan apa yang harus dikerjakan? Mari kita akan sama-sama meneliti firman Allah yang terdapat di dalam ratapan pasalnya yang ketiga. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Tolong saudara Paul bacakan ayat ini. Ratapan 3 ayat
Ayatnya yang ke-39 sampai dan 41. Ratapan pasal ketiga ayat 39 sampai 41, demikian firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita pada Allah di surga. Ya, inilah firman Tuhan yang kita baca pada saat pagi hari ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-39. Mengapa orang hidup mengeluh? Tadi saya sudah katakan, anak sekolah mengeluh karena nggak bisa sekolah kembali seperti biasa. Orang bekerja mengeluh karena situasi dan kondisi yang sekarang ini tidak bisa bekerja. Tapi apa kata firman Tuhan? Mengapa orang hidup mengeluh? Jawabannya ada di sini. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Apa yang telah diperbuat? Apa yang telah dilakukannya? Dan biarlah kita datang mengeluh kepada Tuhan. Berarti dengan kata lain kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Kita keluhkan apa yang ada pada diri kita. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan dan perbuat. Kata firman Tuhan, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dilakukannya. Mohon ampun kepada Dia. Kalau kita mohon ampun kepada Dia, Dia akan berikan pengampunan. Kata firman Tuhan, sekalipun dosa kita merah bagaikan kirmisi, Dia akan putihkan, Dia akan sucikan bagaikan salju. Asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Karena Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang begitu kasih buat kita semuanya. Biarlah tiap orang mengeluh tentang dosanya. Berarti minta ampun kepada Dia. Apa yang dilakukannya? Ayat yang berikutnya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Apa yang pernah kita lakukan? Kita selidiki hati kita. Seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Yesus? Sebab seringkali bukan hal itu yang ada. Maaf kata, tubuh kita ada di gereja. Kita sedang mendengar firman Allah. Tapi kepikiran kita melayang sampai di mana-mana. Bahkan kalau sekarang ini boleh saya katakan, katanya ke gereja bawa HP, Alkitab suci. Tapi bukannya dengar firman Allah, tetapi main HP, WA. Jadi saya katakan, tubuh ada tempat ini di gereja, tapi kepikiran jauh ke sana. Kata firman Allah, marilah kita menyelidiki, memeriksa hidup kita. Supaya benar-benar kata pujian tadi, apakah benar aku mengasihi Tuhan atau hanya sekedar? Yang bisa menjawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada orang lain yang bisa menjawab. Diri kita pribadi lepas pribadi yang bisa menjawab. Mari kita menyelidiki hati kita. Mari kita melihat, memeriksa hidup kita. Dan kata firman Tuhan, dan berpaling kepada Tuhan, berbalik kepada Dia. Kalau dulunya berbuat begini yang salah di hadapan Tuhan, mari kita angkat hati kita datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan berbalik kepada Dia untuk kita sujud menyembah kepadanya dan hidup sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita boleh rasakan tidak lagi penuh dengan keluhan. Kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Maha pengampun Dia. Maha pengampun Tuhan. Apapun kesalahan kita, Dia ampuni. Asal kita boleh berbalik kepada Tuhan. Berpaling kepada Dia. Ayatnya yang ke-41 berkata,
Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini boleh mengingatkan kepada kita. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Angkat hati kita kepada Allah. Tuhan, ini hatiku. Tuhan, ini hatiku. Angkat hati kita. Kalau angkat hati kita, berarti datang kepada Tuhan, akan terjadi satu hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Ada relasi yang baik antara kita dengan Allah. Nah, kalau ada hubungan yang baik antara kita dengan Allah, ada relasi yang baik antara kita dengan Allah, maka Dia yang Maha Pengasih itu, Dia akan menolong kita. Kalau kita boleh mengangkat hati, angkat hati kita, bukti kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Allah. Sekali lagi saya boleh berkata, angkat hati kita, dan itu merupakan bukti kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Allah, membangun hubungan yang baik kepada Dia. Sebab ibadah tanpa ada hubungan yang baik dengan Allah sia-sia adanya. Sekali lagi saya berkata, kalau kita beribadah kepada Dia tanpa ada hubungan yang baik dengan Allah, sia-sia, tidak ada artinya apa-apa. Nah, saudaraku yang kekasih, percayalah, kalau Allah itu rindu kepada kita, kalau kita mau dekat dengan Allah. Percayalah kepada Tuhan, kalau Allah itu rindu kalau kita mau mendekat dengan Tuhan, membawa hati kita kepada Dia, mendekat dengan Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku kan tenang, kata pujian, kata firman Tuhan. Dan hanya dekat dengan Dia, segala sesuatunya akan indah. Bawa hati kita untuk memuji Dia. Bawa hati kita untuk memuji-muji Dia. Dan bawa jiwa kita untuk apa? Untuk menyembah kepada Tuhan. Bawa hati kita untuk memuji Dia. Bawa jiwa kita untuk menyembah kepada Tuhan. Dan bertepuk tangan untuk memuji-muji Dia. Mengagungkan Dia. Memuliakan Dia. Jadi pagi hari ini, kalau saya boleh sampaikan firman Tuhan, kenapa manusia mengeluh? Tadi saya katakan mengeluh ini, mengeluh itu. Yang seharusnya kita mengeluh, yaitu kita keluhkan dosa-dosa kita. Kita serahkan dosa kita kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Dia. Dan mari kita selidiki hati kita. Selidiki hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Atau hanya bahasa kerennya kamuflase, cuma ketok-ketoknya aja. Wah, ternyata nggak ada apa-apanya. Tadi saya berkata, kalau kita boleh mengangkat hati kita kepada Allah, angkat hati kita supaya kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ada relasi yang baik dengan Tuhan. Angkat hati kita sama dengan bukti bahwa kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau ibadah kita tanpa ada hubungan yang baik dengan Tuhan, sia-sia. Tadi saya katakan, mari kita mau jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu, percayalah, kalau kita datang kepada Tuhan, kita rindu kepada Tuhan,
kita bina hubungan yang baik dengan Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Karena Tuhan itu rindu kalau kita itu datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan hati kita. Bawa hati kita untuk memuji-muji Dia, bawa jiwa kita untuk menyembah kepada Tuhan, dan dengan tepuk tangan kita memuji Dia, mengagungkan Dia, dan kita beribadah dengan satu kesungguhan hati. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, yaitu di dalam pasal yang sama, ayatnya yang ke-57 dan 58. Saudara Paul, tolong bacakan ayat ini. Ayat 57. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Kau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya, kata firman Tuhan, Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Tuhan dekat kepada kita saat kita berseru. Tadi kita mengeluh, kita berseru, Tuhan tolong aku. Saat kita berseru kepada Dia, saat kita memanggil Dia, Dia dekat kepada kita. Kata firman Tuhan, Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Bahkan dikatakan lagi, Engkau berfirman, jangan takut. Nah, saudaraku, begitu baiknya Tuhan. Dia bilang jangan takut. Dalam kita menghadapi apapun juga, memang manusia hidup ada kesalahan. Karena Tuhan datang ke dalam dunia bukan menolong orang benar. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menolong orang yang berdosa, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Di sini dikatakan, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Di bawahnya berkata, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan bilang jangan takut kalau kita datang dekat kepada Dia. Kemudian dikatakan, Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Hidup kita yang dulunya porak-poranda, hidup kita yang dulunya jelek, rusak, dan sebagainya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Dia, Dia perjuangkan segala perkara kita. Kata firman Tuhan. Kemudian Dia berkata, jangan takut. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menolong kita. Dia menyelamatkan kita. Kenapa? Dia begitu terlalu amat sangat baik. Mari kita melihat di dalam pasal yang sama, ayatnya yang ke-25. Pasal yang sama, ayatnya 25. Saya akan bacakan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Jadi pagi hari ini, biarlah kita mau sepenuh hati kita berharap kepada Tuhan. Karena Dia yang begitu baik akan perhatikan hidup kita. Dia yang menolong kita. Nantikan dengan diam di bawah kaki Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Karena Dialah tempat sandaran hidup kita. Di dalam Amsal, pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-26. Tolong Paul bacakan. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya, karena Tuhan
yang akan menjadi sandaran kita. Makanya ada pujian yang berkata, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Di sini berkata firman Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dia akan hindarkan kita. Kalau kita berjalan, dia akan hindarkan kaki kita dari jerat. Berarti karena sepanjang waktu ada aja, sepanjang jalan ada aja jerat yang akan membuat kita tersandung jatuh. Tapi kalau kita boleh bersandar sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan jadi sandaran. Kita akan jadi menang, kita akan jadi sukacita, dan kita akan ada damai di hati kita. Puji nama Tuhan. Malam pagi hari ini, pagi hari ini kita datang kepada Dia. Kita akan angkat satu pujian, karena Dia yang begitu indah buat kita semuanya. Dia yang menolong kita dalam hidup ini. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Sungguh indah Dia Yesus. Ajaib, Dia mulia, Dia aku, Dia cinta daku, daku dan ampuniku. Bahkan rela, kata pujian. Haleluya. Untuk selamatkan kita, sambutlah Yesus. Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat. Pujian dan kuasa. Dialah Raja. Haleluya. Dia mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Saudaraku, pujian tadi, Dia Yesus, Dia yang menolong kita. Akhir kata pujian berkata, ku puji, ku sembah, ku cinta Yesus, Dia yang menolong kita. Sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kepikiran kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapakku dalam sorga, segala puji hormat hanya bagimu Bapa. Kami datang kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami keluhkan segala apa yang ada pada diri kami, dan kami mohon Tuhan yang baik, yang menjadi sandaran kami. Engkau berkata jangan takut terhadap apapun juga, karena kami punya Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam segala perkara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tangan kita semua, karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Segala puji hormat hanya bagimu Bapa. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa sama-sama. Bapakku dalam surga, segala puji dan segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini, setelah kami terima firman-Mu, kami mau ambil perjamuan kudus. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Apa yang pernah kami lakukan dan perbuat, supaya kami layak di hadapan Engkau ambil perjamuan kudus. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Salibnya teramat mulia. Salibnya, salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, angkat roti atau apa yang saudara persiapkan, angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Ini berbicara tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan karena kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah Bapak Ibu Saudara percaya roti ini berbicara tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Begitu juga cawan ini kita angkat tinggi-tinggi. Ini berbicara darah Yesus yang dicurahkan kepada kita semuanya demi kita, demi menyelamatkan kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Adakah Bapak Ibu Saudara percaya air ini, anggur ini berbicara darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita nyanyikan pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku
menjadi iman percaya kami kepadamu. Hatiku percaya. Engkau yang sudah mati, bangkit, hidup kembali, dan memberikan keselamatan buat kami, menjadi sandaran buat kami, tempat di mana kami mengeluh, berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami mengandalkan Engkau, kami percaya Engkau Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa menolong kami di dalam menghadapi segala perkara. Dan khususnya saat-saat sekarang dalam menghadapi corona yang ada, Tuhan, mari Engkau tolong selamatkan semuanya Tuhan. Baik jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, istimewa anak-anak ketebusan, selamatkan Tuhan. Haleluya. Engkau tolong bangsa Indonesia, Engkau tolong para dokter, Engkau tolong para medis, Engkau tolong para perawat, untuk mereka boleh selamat Tuhan. Dan kita semua keluar dari situasi yang mencekam corona ini. Kami boleh selamat, kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau dengar seru doa kami, dan Engkau menolong setiap anak-anak ketebusan yang bekerja. Engkau berkati pekerjaannya, yang sekolah Engkau berkati sekolahnya, sehingga boleh kembali ke sekolah, kembali ke tempat pekerjaan, dan melakukan tugas-tugasnya seperti biasa kembali. Di Indonesia tidak bakal terjadi kekacauan, karena Tuhan ada menyertai. Semuanya ada di dalam kendalinya tangan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong memberkati anak-anak-Mu semua. Kami pasrahkan Tuhan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati setiap anak-anaknya. Amin. Selamat pagi.